Agama sudah menjelaskan tentang penyakit sipilis ini tadi, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Dan Majelis Ulama sudah mengharamkan ketiga-tiganya ini ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai masalah penyakit sipilis. Tapi ini bukan sipilis yang di dunia kedokteran, ya. Tapi sipilis di sini adalah sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Bagaimana penjelasannya? Singkat saja hari ini, ya. Nanti lengkapnya ada di video saya yang lain. Oke? Bagi. Saya akan pakai whiteboard, ya. Jadi yang pertama adalah kita bilang sipilis. Ya, penyakit sipilis. Sipilis. Nih. Sipilis. Oke. Sekularisme. Ini adalah sekularisme, pluralisme, liberalisme. Ya, seperti apa? Itu kita lihat nanti ya. Nih. Ya. Yang pertama adalah sekularisme. Sekularisme itu apa? Sekularisme itu adalah pemisahan antara sekularisme. Sekularisme. Ini memisahkan dunia dan akhirat. Ini memisahkan dunia dan akhirat. Jadi sekularisme itu memisahkan dunia dan akhirat. Ini sudah terjadi di kalangan kita semua, dan ini sudah berasal dari Eropa. Ya. Ini yang berbahaya, memisahkan dunia dan akhirat. Makanya hati-hati, kita kalau tidak bisa menghubungkan pekerjaan kita dengan akhirat kita, itu berbahaya. Apapun profesinya harus ada dai, dan apapun pekerjaannya mesti tautan agama itu ada. Karena yang namanya agama itu, khususnya Islam, itu sudah melingkupi semua bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Makanya sebenarnya dalam Islam tidak ada lagi sekularisme. Dan orang sekuler paling benci dengan orang Islam karena apa? Karena hukum Islam adalah hukum yang menghancurkan sekularisme. Contoh sekularisme salah satunya adalah menggunakan metode-metode perbankan, yang mana itu adalah memisahkan sistem dunia dan sistem akhirat. Karena dalam sistem perbankan semuanya adalah dikomersialisasikan, sedangkan di dalam agama tidak. Ada yang dikomersialisasikan dan ada yang dijadikan sebagai amal, ya. Jadi ada amal, ada usaha. Tidak semuanya seperti ini kan. Jadi ini memisahkan dunia dan akhirat. Saya tidak akan lama-lama di sekularisme karena ini sudah sering dibahas. Yang akan kita bahas sekarang pluralisme atau liberalisme dulu. Liberalisme itu ya sama, konsepnya adalah konsep kebebasan. Konsep kebebasan inilah yang berbahaya juga. Karena apa? Konsep kebebasan ini membuat orang bebas memilih. Saya ingin di dunia saja, apa saya ingin di akhirat saja. Ya, sehingga orang-orang sekarang terkotak-kotak. Ada yang, lu jangan ngomongin surga lu. Ada yang bilang, lu ngomongin dunia mulu sih. Jadi ada sesuatu yang nggak benar. Liberalisme relatif akan memberikan kebebasan kepada orang sebebas-bebasnya tanpa adanya agama seolah-olah. Padahal agama itu membatasi kebebasan manusia dan akal. Ya. Untuk apa? Untuk menjaga manusia itu sendiri. Baik. Yang paling menarik adalah pluralisme. Pluralisme. Ya, pluralisme itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, yang disebut sebagai sinkritisme. Sinkritisme. Sinkritisme ini adalah pemisahan antara, ini ya, di sini ya. Di sini sinkritisme ini dia pencampuran antara agama dan budaya. Sinkritisme ini pencampuran budaya dan agama ya. Ini contohnya apa? Contohnya adalah ketika Kristen mau dimasukkan ke Roma ya, maka Konstantin membuat suatu penyetaraan antara agamanya adalah Nasrani, kemudian ininya adalah kaum pagan, budayanya adalah pagan, sehingga dijadikanlah yang namanya
apa namanya, hari-harinya, ya, hari besarnya Nasrani adalah hari Sunday. Kita tahu sendiri Sunday itu, sun itu adalah dewa matahari. Itu adalah ngambil dari pagan. Sedangkan Nasraninya sendiri itu adalah hari beribadahnya mereka, walaupun awalnya Sabat, tapi menjadi Nasrani, menjadi apa namanya, menjadi hari Minggu, hari Ahad. Ya, ini adalah pencampuran antara agama dan budaya. Yang kedua, singkat saja, adalah sintesisme. Ini adalah pencampuran antara agama satu dengan agama dua. Agama satu dan agama dua ini dicampur, ya. Ini contohnya apa? Contohnya adalah dulu kita pernah tahu ada agama namanya Milah Ibrahim. Milah Ibrahim. Milah Ibrahim ini adalah agama yang mencampurkan antara tiga agama, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. Dicampur. Ya, ini agama Milah Ibrahim ini pernah dilarang di Indonesia karena ya otomatis dia ini karena tidak ada hubungannya dengan Indonesia. Indonesia harus memilih salah satu agama. Akhirnya disekap pemimpinnya, ya, yang namanya Ahmad Mossadegh di Indonesia pernah terjadi, dan akhirnya Ahmad Mossadegh membuat sebuah organisasi baru yang tidak terlalu menonjolkan Milah Ibrahimnya, yaitu yang dinamakan organisasi Ghafatar, organisasi sosial. Itu adalah sintesisme. Ya, ini berbahaya. Jadi pluralisme ini pencampuran agama-agama, pencampuran agama dengan budaya dan agama dengan agama. Yang ketiga adalah relativisme. Relativisme. Ini adalah dia tidak peduli apa agamanya. Yang penting dia melakukan kebaikan. Jadi dia tidak peduli apa agamanya, yang penting dia melakukan kebaikan. Inilah yang berbahaya juga. Ini yang menyentuh anak-anak muda sekarang. Udahlah, agama itu semuanya baik. Yang penting kita berlaku baik. Ya. Padahal agama itu adalah bentuk komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa meningkatkan agama dengan hanya melakukan kebaikan? Artinya kalau yang disebut kebaikannya tanpa agama adalah kebaikan yang apa tuh? Kebaikan yang hanya menyentuh ke sektor dunia. Akhirnya apa? Jadi sekuler tadi. Sekuler itu hanya mengeterapkan dunia saja tanpa akhirat. Nah, ini yang berbahaya. Makanya kita harus berhati-hati. Aliran pluralisme. Kalau plural kita sebagai agama, bahwa kita mengakui banyak agama di Indonesia, boleh. Tetapi kalau isme itu adalah suatu ajaran di mana menganggap semua agama itu baik. Makanya mereka bebas mencampurkan agama satu dengan agama dua, mereka bebas mencampurkan agama dengan budaya, yang sekarang sudah mulai mengerucut nih, sudah mulai kelihatan. Bagaimana ada yang disebut ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, itu salah satunya sinkritisme. Makanya kita harus berhati-hati di dalam melihat agama. Agama sudah menjelaskan tentang penyakit sipilis ini tadi, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Dan Majelis Ulama sudah mengharamkan ketiga-tiganya ini ada di Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita jaga negara kita agar menjadi sebuah negara yang tetap kuat, balatun thayyibatun warabun khafur, dan menjadi negara yang bisa memberikan alasan agar Allah tidak menurunkan azabnya di negara kita. Kalau kita sudah tidak bisa memberikan alasan tentang bagaimana Allah supaya tidak menurunkan azab di negara kita, maka sudah susah. Tidak punya alasan lagi, maka Allah mudah kapanpun, dimanapun memberikan azab. Na'udzubillah min zalik. Karena sebuah negara yang tidak yang di dalamnya banyak orang jahat, tetapi kita tidak memperingatkannya, maka azab akan terjadi kepada seluruh manusia di dalam negara itu, termasuk orang-orang baiknya. Insya Allah tidak terjadi. Sekali lagi, tiga faham ini khususnya mari kita hindari, sipilis, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Nun wal qawmi wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.